Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap dari kita. Kalau boleh merenungkan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada saat ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, 2 ayat ini aja, khususnya di ayat yang pertama, maka kita diperhadapkan, kita melihat pada satu fakta yang tidak terjadi sekarang ini. Bagaimana firman Tuhan mengatakan pada waktu itu seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Kita tidak menemukan hal itu hari ini karena kita lahir ke dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan efeknya salah satunya setelah khususnya kisah Menara Babel yang akan kita pelajari beberapa minggu ini, beberapa waktu ini, bagaimana bahasanya itu ada berbagai macam bahasa, bukan cuma satu bahasa saja. Pada waktu itu mereka satu bahasanya. Mungkin kita merasa, wah menarik sekali ya kalau dulu cuma ada satu bahasa aja. Jadi kita tidak perlu repot-repot belajar bahasa Inggris, tidak perlu repot-repot belajar bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau misalnya kita ingin ngobrol dengan orang bule, atau mungkin kita ingin studi lanjut ke suatu negara di luar Indonesia. Tapi ternyata satu bahasa ini membuat manusia yang sudah berdosa itu akhirnya semakin menjauh dari Tuhan. Yang dikatakan di ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Timur, sebelah timur, dalam teologi kitab Kejadian, itu selalu menandakan satu tempat di mana manusia itu menjauh dari Allah. Manusia itu semakin menjauh dari Allah. Saudara-saudara, kalau misalnya kita lihat dalam kisah kejatuhan manusia ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia itu diusir, setelah jatuh ke dalam dosa dan diusir, dikatakan bagaimana di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi manusia itu diusir ke sebelah timur, dan timur itu dalam kitab Kejadian selalu menunjukkan bagaimana manusia itu semakin menjauh dari Allah. Kemudian kalau misalnya kita lihat waktu Kain dan Habel, kisahnya Kain dan Habel, setelah Habel dibunuh, Kain diusir, seperti itu dikatakan manusia itu di ayat yang ke-16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi penghukuman Tuhan dalam kehidupannya Kain ini itu salah satunya menyimbolkan bagaimana akhirnya Kain itu harus menjauh dari Allah. Dan begitu juga dengan setiap dari kita ya. Ketika kita hidup tidak benar di hadapan Allah, ketika kita tidak hidup di dalam Kristus, maka kita akan pergi ke sebelah timurnya Allah. Kita akan pergi menjauh dari Allah. Tapi kita bersyukur karena di dalam Kristus kita bisa mendekat kepada Allah. Di dalam Kristus kita bisa memiliki relasi yang intim dan dekat dengan Allah. Yang dulu untuk masuk ke dalam Taman Eden, supaya bisa masuk ke Taman Eden itu sudah ditutup oleh Allah. Aksesnya itu sudah ditutup oleh Allah. Di dalam Kristus akses itu terbuka kembali, sehingga kita bisa bersekutu, hidup intim, berelasi dengan Allah. Dan kiranya ketika kita menyadari apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap dari kita, itu juga yang menjadi motivasi bagi setiap dari kita untuk menjalani hidup kita hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, biarlah dalam hidup setiap dari kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau belajar hidup dekat dengan-Mu. Karena relasi itu telah Engkau pulihkan di dalam karya Kristus. Sempurnanya karya Kristus, baik kematiannya dan kebangkitannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.